Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Firly Andika dengan NRP 11/2025-064 beserta rekan saya Muhammad Syarul Maulid dengan NRP 11/2025-051. Kami dari Prodi Teknik Elektro ingin menjelaskan terkait tugas besar ketiga dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Rustamaji MT yang diberi judul Analisis Risiko Ketiga pada Penerangan Jalan Umum yang Tidak Berfungsi di Area Perkotaan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu PJU. PJU atau penerangan jalan umum adalah sistem penerangan buatan yang dipasang di sepanjang jalan, trotoar, persimpangan, dan area publik lainnya dengan tujuan utama memberikan pencahayaan yang cukup pada malam hari atau saat kondisi lingkungan kurang cahaya. PJU berperan penting dalam mendukung keselamatan, keamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat di ruang publik, khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Kenapa sih banyak PJU di area perkotaan tidak menyala atau tidak terawat dengan baik? Banyak PJU di area perkotaan tidak menyala atau tidak terawat dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya perawatan dan inspeksi rutin, sehingga kerusakan kecil seperti lampu mati atau komponen aus tidak segera ditangani dan berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Selain itu, usia peralatan PJU yang sudah tua menyebabkan penurunan kinerja yang sering mengalami gangguan. Berikut adalah video terkait kondisi di lapangan secara langsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Maulid dengan NRP 11/2025-051. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko ketiga pada penerangan jalan umum atau PJU yang tidak berfungsi di perkotaan. Nah, di sini saya berada di daerah Ciputra dan di sini saya ada melihat beberapa lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi dengan baik serta kabel yang tidak diamankan oleh penutup kabel pada tiang. Lampu PJU berfungsi untuk menerangi jalan pada malam hari demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Namun, di banyak kota masih ditemukan lampu PJU yang mati atau tidak berfungsi optimal. Permasalahan utamanya yaitu lampu PJU mati total atau redup. Banyak PJU rusak tetapi lambat diperbaiki. PJU tidak menyala sesuai waktu, siang masih hidup atau malam mati. Dan penyebab lampu PJU mati biasanya dari mulai kerusakan komponen, lampu, balas, panel, kabel listrik putus atau dicuri, kurangnya perawatan rutin, gangguan pasokan listrik, usia lampu yang sudah tua. Nah, dari itu semua ada dampak lampu PJU mati, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, meningkatkan tindak kriminal, pencurian atau begal, mengurangi kenyamanan penggunaan jalan, menurunkan estetika dan citra kota. Berikut adalah beberapa dampak dari PJU yang tidak menyala atau tidak terawat. 1. Ada meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. PJU yang tidak menyala menyebabkan kondisi jalan menjadi gelap, sehingga pengendara sulit melihat permukaan jalan, rambu, pejalan kaki, maupun kendaraan lain. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari dan saat cuaca buruk. 2. Ada menurunnya visibilitas pengguna jalan. Kurangnya pencahayaan membuat jarak pandang pengendara berkurang. Pengendara sering terlambat bereaksi terhadap lubang jalan, tikungan, atau persimpangan, sehingga berpotensi menyebabkan tabrakan atau kendaraan keluar jalur. 3. Ada meningkatnya rasa tidak aman dan kriminalitas. Area jalan yang gelap cenderung menjadi titik rawan tindak kriminal. Pejalan kaki dan pengguna jalan merasa tidak aman saat melintas, terutama pada malam hari, sehingga mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat. 4. Ada bahaya sengatan listrik. PJU yang tidak terawat dapat mengalami kerusakan instalasi seperti isolasi kabel yang menurun atau grounding yang tidak berfungsi.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengatan listrik bagi masyarakat maupun petugas perawatan. Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi PJU? Yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi penerangan jalan umum atau PJU pada dasarnya berada pada pemerintah daerah melalui dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan atau Dinas PUPR, yang berwenang dalam perencanaan, pengoperasian, serta pemeliharaan PJU. Selain itu, pihak kontraktor dan penyedia jasa yang ditunjuk juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sesuai standar teknis dan K3. Perusahaan penyedia listrik berperan dalam menjaga keandalan pasokan daya listrik, sementara masyarakat turut memiliki peran pendukung dengan menjaga fasilitas umum dan melaporkan apabila terdapat PJU yang rusak atau tidak berfungsi. Dengan adanya kerjasama dari seluruh pihak tersebut, pengelolaan PJU dapat berjalan optimal dan aman bagi pengguna jalan. Dan untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu perawatan dan pengecekan PJU secara berkala, mengganti lampu lama dengan lampu LED, hemat energi, penggunaan PJU tenaga surya, sistem pelaporan masyarakat di aplikasi atau di hotline, pengamanan kabel dan panel listrik. Lampu PJU yang mati merupakan masalah serius karena berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Diperlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk memelihara dan pelaporan agar penerangan kota tetap optimal. Berikut adalah solusi dan penjelasannya. 1. Perawatan dan inspeksi rutin. Melakukan pemeriksaan PJU secara berkala untuk mendeteksi kerusakan sejak dini seperti lampu mati, panel rusak, atau tiang berkarat sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum menimbulkan risiko keselamatan. 2. Pergantian peralatan yang sudah tidak layak. Lampu, tiang, dan komponen listrik yang sudah tua atau rusak perlu diganti dengan peralatan baru agar PJU dapat berfungsi optimal dan aman bagi pengguna jalan. 3. Peningkatan pengawasan dan manajemen PJU. Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu meningkatkan sistem pengawasan, pendataan, dan pengelolaan PJU agar kerusakan dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi. 4. Pemasangan PJU PLTS sebagai sumber energi mandiri. PJU PLTS memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik utama sehingga tidak bergantung pada jaringan PLN. Solusi ini efektif untuk mengurangi PJU yang sering mati akibat gangguan listrik dan meningkatkan keandalan penerangan jalan. Jadi kesimpulannya adalah penerangan jalan umum atau PJU memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Namun masih banyak PJU di area perkotaan yang tidak menyala atau tidak terawat dengan baik akibat kurangnya perawatan, usia peralatan, dan pengelolaan yang belum optimal. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko K3 seperti meningkatnya kecelakaan lalu lintas, potensi bahaya listrik, dan menurunnya rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian berupa perawatan rutin, penerapan standar K3, serta penerapan PJU berbasis PLTS sebagai solusi yang efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan keandalan penerangan jalan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan ini memberikan gambaran mengenai pentingnya PJU yang berfungsi dengan baik demi keselamatan pengguna jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.